Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila manna Mustafa Habibina wa Syafina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ibadil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila sidratil mursalin wal malaikatil muqarrabin syuhada'a salihun wal nabiyyin ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina bin Baksyid bin Muhammad wa dawa alaihi radiyallahu anhu wa tabi'in min ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yuk mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Wa ma kana liman an ya'tiya bi ayatin illa bi'iznillah likulli ajalin kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Wa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaika al-balagh wa 'alaina al-hisab. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وما عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'i'uhu nuru wa huda wa rahmatul liqaumin yuqinun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du.
فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال أيضا كل نفس ذائقة الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها متفق عليه. Yang saya hormati Ketua Yayasan Maslahatul Ummah Kebon Jahe dan juga semua pengurusnya, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustadz wal ustadzah yang sama-sama berjuang di jalan Allah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Ta'lim Yayasan Maslahatul Ummah Kebon Jahe Kota Serang, yang mudah-mudahan juga diberikan keberkahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman Islam beserta sehat walafiat, sehingga atas nikmat tersebut kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Wabil khusus di pagi hari ini kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membahas hadis-hadisnya yang terdapat di Bulughul Maram. Sholawat ma'asalam semoga tetap Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah Maslahatul Ummah rahimakumullah, wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari ini. Masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk memperbanyak amaliyah sholihah kita. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan juga tetap kita semangat dalam menjalani hidup ini apapun yang terjadi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di pembahasan pada pagi hari ini masih kita membahas yang berkaitan dengan urusan jenazah atau jenaiz, atau kaitannya mengurusi orang yang meninggal dunia. Pada pagi hari ini kita membahas hadis yang ke-534. Hadis yang ke-534. Mari kita bahas bersama. Disimak ibu-ibu ya. Kalau salah tolong betulkan. Jangan salah disalahkan, maka salahnya akan bertumpuk-tumpuk. Kalau salah, betulkan, luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah bin Jundubin radhiyallahu anhu qala shallaitu wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala mara'atin matat fi nifasiha faqama wastoha, mutafaqun alaih. Wa an Samurah bin Jundubin, dan dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah taala anhu darinya. Qala, ia berkata, shallaitu, saya salat, wara'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan Jundub itu salat kemudian juga melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi apa Bu lambinya Bu? Bu? Lagi apa Bu? Salat tentunya ya. Oh. Jangan sampai lagi apa nabinya Bu? Lagi santai. Nah, jadi melihat Nabi juga sholat tuh. Ala mara'atin matat, menyolati perempuan yang meninggal dunia, fi nifasiha, masih dalam waktu nifas. Nifas itu apa Bu? Bu? Nifas itu apa Bu? Setelah melahirkan. Bukan melahirkan ya. Kalau melahirkan apa Bu? Wiladah. Setelah melahirkan ada masa yang disebut dengan nifas. Masih mengeluarkan darah tuh. Jarak nifas itu berapa Bu? 40 hari. Kalau masih terus. Nah, batasnya sampai 60 hari. Jika lebih dari 60 hari, maka selesailah sudah. Tuh. Itu menunjukkan ada
kelainan ya. Faqama wastoha. Rasulullah menyolatkan jenazah tersebut berdiri. Tuh. Wastoha, di tengah perempuan itu. Maksudnya tuh, Rasulullah menyolati jenazah ibu-ibu tuh, pas berdirinya di tengah. Tuh. Kalau tengah itu di mananya, Bu? Oh, lurus perutnya. Tuh. Antara pusat dengan maluan tuh ya. Nah, itu. Nah, Rasulullah jadi imam. Oh. Nah, jamaah juga yang di belakangnya karena memang sudah biasa dilakukan oleh Rasulullah seperti itu, tidak akan bertanya, yang meninggal dunia ini laki-laki apa perempuan ya? Tuh. Jadi untuk membedakannya, Rasulullah sholat jenazah perempuan tuh yang sudah dewasa, posisinya di tengah-tengah. Jadi jamaah itu tidak tanya-tanya lagi perempuan. Itu Bu ya. Nah, ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan ataupun disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tuh. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tidak harus, tidak wajib jika yang disolati itu adalah perempuan berdirinya pas tengah. Sehingga itu berbeda-beda. Tuh, di suatu kampung tergantung kepada kesepakatan biasanya tuh. Wah, kalau perempuan yang meninggal dunia menyolatkannya di lurus kaki misalkan tuh. Ada juga yang di tengah, ada juga yang di kepala, tuh ya. Begitu juga yang laki-laki. Kalau di masyarakat tergantung kebiasaannya. Kenapa? Ini untuk memberikan isyarat kepada jamaah yang tidak mengetahui, kalau berdiri di situ oh laki-laki, kalau di situ oh perempuan, kalau di situ oh anak-anak. Posisi imam, bukan posisi makmum, posisi imamnya. Tuh, kalau posisinya makmumnya bagaimana? Waduh, repot. Bisa dibayangkan kalau misalkan 1000 membaris ke belakang. Nah, gitu ya. Jadi posisi imamnya tuh. Nah, di sini di dalam hadis ini pas tengah tuh imamnya untuk wanita dewasa tuh. Nah, itu Bu ya, jangan dipermasalahkan. Nah, ini saya menjelaskan ini di dalam hadis ini apa adanya. Mungkin hadis yang lain berbeda. Nah, itu ya. Nah, ini sudah posisi menyolatkan jenazah. Nah, jadi jenazah perempuan dewasa, imam berada di tengah. Tengah posisi jenazah. Tuh. Tidak ke kepala, tidak juga ke kaki. Gitu ya. Nah, itu. Kita lanjut 535. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat wallahi
laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bna bayda'a fil masjidi rawahu Muslimun. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan berdaya Allah taala, anha dari Aisyah. Qalat, Aisyah berkata, wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, demi Allah, laqad shalla, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat. Salat apa, Bu? Bu, salat jenazah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat ala bena bayda'a fil masjidi. Salat ke anak yang keturunannya yang kulit putih ya. Anak Baidah itu seorang anak dari keturunan kulit putih ya. Fil masjidi, di dalam masjid. Rawahul Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oh, Bu, kenapa menyolati anak dari keturunan yang kulit putih? Baidah itu keturunan yang kulit putih. Kenapa disebutkan di sini, Bu? Pada umumnya di Arab itu bukan kulit putih. Ya, umumnya di Indonesia itu bukan kulit putih. Kulit apa, Bu? Hitam juga bukan. Tuh, ya. Sawo matang, sawo mentah. Ya, ya, udah. Tuh. Tapi sekalipun memang gitu ya, di Indonesia ini umumnya berkulit sawo matang. Sekalipun ada yang meninggal dunia dari keturunan orang negro misalkan, tuh, atau orang yang berkulit putih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa Rasulullah itu tidak membeda-bedakan. Tuh, mana yang keturunan kulit hitam, mana yang keturunan kulit putih, kulit kuning langsat, kulit hitam, darah merah, darah biru, bangsawan, ya, bangsawan, orang-orang biasa, tuh, tidak membeda-bedakan, tuh, tetap menyolatkan, gitu ya. Sekalipun bukan dari golongannya, bukan dari partainya, bukan dari RT-nya, bukan dari kelurahannya, tuh. Kalau memang sempat ada waktu, tuh, jangan membeda-bedakan. Udah, itu mau bukan dari NU misalkan, itu mau Muhammadiyah, itu mah Ahmadiyah, tuh, saya mah Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau sebaliknya, saya mah nggak mau
menyolatkan. Selaginya dia Islam, itu kewajiban orang Islam. Mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau yang lainnya. Ya. Kewajiban orang Islam yang hidup. Jangan membawa-bawa organisasi, jangan membawa-bawa golongan, kelompok, dan lain-lain. Urusan orang yang meninggal dunia semua. Ya. Nah, ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi itu menyolatinya dicontohkan oleh Rasulullah, perempuan dewasa posisi di tengah-tengah. Nah, ini tuh yang meninggal dunia keturunan dari kulit yang berbeda. Ada kulitnya keturunan kulit hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang biru, mungkin ada yang hitam. Jangan melihat dari warna kulitnya. Baju juga sama. Ya. Jangan melihat bajunya kuning Golkar misalkan gitu tuh ya. Merah PDI. Lantas makainya apa? Nah, bingung kan? Ya. Udahlah, jangan dibawa-bawa ke golongan dan lain sebagainya. Oke. Jadi urusan mengurusi jenazah jangan melihat dari keturunan, kelompok, partai, dan lain sebagainya. Kalau dia meninggal dunia beragama Islam, orang Islam berkewajiban untuk mengurusi 4 hal. Kewajibannya mengurusi 4 hal. Apa itu, Bu? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan. Tuh 4 tuh intinya tuh. Kalau 4 ini tidak dilakukan oleh orang Islam, maka dosa. Ada yang meninggal dunia. Wah, dia mah benci sama saya. Udah, nggak usah dimandikan, langsung aja dikubur. Nah, misal begitu tuh, langsung dikubur. Nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolatkan, langsung dikubur. Tuh dosa. Jadi tetap tuh, kalau memang Islam 4 kewajiban orang yang hidup. Tuh, ya, kewajibannya adalah kifayah, bukan fardu ain. Tuh, ya. Jadi memandikan cukup sebagian orang. Semua memandikan. Satu kebun jahe semua memandikan misalkan gitu. Bisa dibayangkan memandikan aja 1 hari nggak selesai itu. Iya. Lagi segayung aja itu nyebor. Selesai tahu enggak itu ya. Setengah hari itu. Nah, jadi perwakilan saja. Lebih baiknya adalah dari ahli warisnya. Urutannya tuh. Dari ahli warisnya. Kemudian ahli warisnya tidak ada yang sanggup, dari kerabat dekatnya. Gak ada juga tuh dari yang mau, yang biasa. Gak ada sama sekali, gak ada yang mau, dosa semuanya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Makanya kalau ada yang meninggal dunia, ada Pak Amir, Pak Iwan yang mandikannya cukup.
Tuh. 2 orang cukup. 1 orang cukup enggak? Bu, 1 orang cukup enggak? Enggak cukup memandikan jenazah 1 orang. Ya. Kalau jenazahnya gendut gimana? Enggak bisa kan, miringkan juga enggak bisa tuh. Iya. Kalau gede badannya kayak saya nih, gede. Pamir misalkan yang memandikannya tuh. Nah, ngebaliknya juga susah banget itu kan. Nah, ya balik akannya paling tidaknya 2 orang lah gitu tuh. 3 orang, 4 orang. Tuh. Balik sendiri kayak jenazah balik kebalik nih. Yang lihat kabur itu ya. Nah itu nih ya. Nah, jadi itu ya. Jadi intinya ada 4 itu hal tuh. Jadi untuk mengurus jenazah itu jangan pilih. Jangan membedakan dari bangsa apa, pejabat atau bukan, tuh, kaya atau tidak. Nah, itu ya. Jadi perlakukan sama, gitu ya. Dari sini ada pertanyaan, Bu? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji mau nanya, katanya kan gini, kita kan kalau ingat almarhum itu tuh suka nangis, suka sedih. Terus katanya kalau kita suka menyedihkan yang almarhum itu nanti bikin berat apa, bikin gak tenang katanya buat almarhum itu, bener nggak Pak Haji? Ingat almarhum sedih. Iya, kan suka sedih tuh kalau ingat tuh Pak Haji, nangis. Itu baiknya gimana Pak? Sama halnya ibu. Biasa tidur berdua. Bapaknya lagi tugas. Lagi apa ya? Sedih, memberatkan atau tidak? Ya wajarlah ya. Seorang anak ditinggalkan oleh orang tuanya sewaktu-waktu teringat. Waktu bercanda, waktu ngasih duit, waktu ngenasehati, wajar, rindu banget, sedih sampai mengeluarkan air mata. Saking sedihnya ditinggal oleh orang tua. Beratkan enggak? Enggak. Dikirim, doakan. Tuh. Ya Allah, mudah-mudahan orang tua saya diampuni dosa-dosanya. Saya hadiahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selesai. Kasih hadiah. Doa untuk orang tua yang meninggal dunia, tidak memberatkan. Bahkan itu menjadikan sebagai evaluasi bagi kita. Tuh, iya. Orang tua saya mendahului saya. Saya juga akan mendahului yang lainnya. Mungkin seperti ini. Sebagai pengingat evaluasi bagi diri kita. Agar selalu ingat, doakan. Insya Allah doanya dikabulkan. Apalagi ke orang tua. Orang yang telah meninggal dunia, putuslah semua amalnya. Kecuali 3. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasatin. Shadaqatin jariyatin. Au ilmin yuntafa'u bihi. Au waladin shalihin yad'u lahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Sekalipun hartanya banyak, sudah terputus. Tidak bisa untuk memanfaatkan.
Tuh, ya. Semuanya putus kecuali 3 hal. Yang pertama, apa Bu? Yang pertama, shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah. Tuh. Sedekah jariyah itu banyak. Tuh. Misal ada pembangunan majelis taklim, ibu nyumbang 1.000 rupiah. Ya. Yang 1.000 rupiah itu dikumpulkan, dibelikan keramik, dipasang di majelis taklim, dipakai oleh orang yang ngaji. Tuh. Nyumbang ke musola, ke masjid. Tuh, ya. Sekalipun telah meninggal dunia, selaginya apa yang telah kita sedekahkan itu, sedekah jariyah itu dimanfaatkan, maka kita tetap mendapatkan pahala dari orang yang memanfaatkannya. Wih, saya nggak bisa tuh, nggak ada ininya. Tuh, lagi ngebangun, datang dengan tenaganya, insya Allah juga itu juga termasuk. Tuh, ya. Nanam pohon kelapa, makanya orang tua dulu tuh, ya. Nah, kamu mau nikah, nikah kalau laki-laki tuh dibawain apa Bu? Kelapa, dugan, tebu, padi, kemudian juga pisang, kemudian bandos. Apa bandos itu Bu? Bandem kelapa, iya. Masih di dalamnya tuh. Sama tunasnya dibawain tuh. Kelapa yang sudah tumbuh tuh. Tuh. Suruh apa? Suruh nanam tuh. Nanam 1 pohon. Diniatkan dengan ikhlas, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah meninggal dunia orangnya yang menanam, masih dimanfaatkan. Itu juga merupakan bagian daripada jariyah. Makanya diniatkannya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Tuh. Pohon, kemudian juga dia akan mengeluarkan oksigen, dihirup oleh kita. Oksigen 1 botol berapa tuh? Bu? 1 botol kecil tuh berapa tuh oksigen? Yang biasa disemprotin tuh. Berapa Pak? 60.000. 1 botol tuh 60.000. Dengan kita menanam pohon, memproduksi oksigen, dimanfaatkan oleh semua yang hidup, baik manusia ataupun yang lain, kita dapat pahala. Tuh. Makanya jangan sungkan. Tuh. Ya. Ibu ya. Ada jalan yang bolong. Ada bata tuh. Puntungan bata tuh. Udah korek-korek. Nah ini. Insya Allah itu juga sama. Sedekah jariyah sekalipun telah meninggal dunia, insya Allah terus pahalanya mengalir. Apalagi yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ibu-ibu bisa cara takbiratul ihram yang benar. Oh, ke cucunya. Nah, cucu, incu, sayang, cantik, ganteng, coba takbir Allah. Diajarin, begini yang
bagus. Menghadap ke kiblat. Allah, tidak lebat. Diajarkan. Cucunya melaksanakan terus, insya Allah itu dapat pahala sekalipun telah meninggal dunia. Tuh, ya. Ibu-ibu ngajarin A, Ba, Ta, tuh, ke cucunya tuh, atau ke anaknya. Anaknya bisa baca, terus diamalkan, ngaji. Setiap dia mengamalkan, kita juga dapat pahala. Tuh. Ya, itu Bu. Ya. Nah. Kemudian yang ketiga, kaitan yang ditanyakan tadi tuh. Ingat sama almarhum tuh, atau almarhumah bapak atau ibu sedih sekali. Memberatkan enggak memberatkan. Ya Allah, aku sudah ditinggalkan, dia sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya, diampuni dosanya tuh. Doa anak yang soleh. Tuh, mendoakan terus doanya. Terus mengalir pahalanya tuh. Al-Fatihah. Setiap waktu tuh. Nah, setiap waktu baca. Sholat tuh baca surat Al-Fatihah. Waladhdallin. Amin. Selipkan doa. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya. Oh ya. Insyaallah sampai. Nah, itu doa ya yang dipanjatkan oleh anak kepada orang tuanya. Oh, jadi enggak memberatkan. Kalau lagi sedih gitu tuh, alhamdulillah saya masih hidup. Ya, saya masih hidup, saya masih ingat sama orang tua saya sudah meninggal dunia. Doakan Al-Fatihah, baca. Tuh, murah, meriah, sampai insya Allah. Gunung ya? Nah, tuh. Nah. Ada lagi silakan. Ada pesanan dari Ketua Majelis Taklim, Ustadz jangan lewat dari 6:30 ya. Kenapa? Karena memang mau rapat. Ya. Tanggal berapa? Tanggal 25 Kamis ya. Kamis tanggal 25 Juni 10 Muharram insya Allah Yayasan Maslahatul Ummah akan membawa anak-anak untuk hiburan dan santunan. Tuh. Ya. Jamaah boleh nggak ikut? Tuh. Jamaah juga silakan yang mau ikut. Hubungi siapa tuh? Ibu Tia itu ya. Tuh. Ya. Jamaah yang mau ikut hubungi Ibu Tia. Nggak tahu syaratnya apa gitu ya. Gitu. Mungkin gratis ya. Mau nggak Bu? Gratis. Kita jalan kaki dari sini ke sana. Iya gitu tuh. Nah, gratis kita jalan kaki sama-sama itu ya. Tuh sampai sana tuh. Nah, nyater beca untuk anak-anak yatim. Kita ngiringnya. Sekarang itu nggak ada yang gratis. Kencing aja bayar 2.000. Nggak ada kembaliannya uang 5.000. Pak, kencing lagi aja. Iya tuh. Jadi itu ya Bu. Jadi insya Allah, nah, doakan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat. Anak-anak yatim juga mudah-mudahan disehatkan.
Kemudian juga yang ngurusinya juga diberikan kesehatan, diluaskan rizkinya, diberikan kesabaran. Oh ya, soalnya anak-anak yatim itu luar biasa. Ya, kenapa? Karena memang ngurusin yatim itu adalah pahala. Tuh, ya. Ibu Nong ada nggak Ibu Nong? Ibu Nong, mau buat teman-temannya. Pernah ada acara tuh, diajak tuh, ada acara dipanggil untuk disantuni. Saya juga kebetulan ikut tuh. Dia lari-lari tuh, naik ke meja. Udah di atas meja, saya deketin, turun, Neng. Ngeludahin loh, namanya juga anak-anak tuh. Uji benar-benar kesabarannya. Uji kesabaran benar-benar. Ibu Nong jurit-jurit ya. Udah nggak apa-apa katanya. Nah itulah. Tuh. Ya. Beneran itu ada yang lari-lari juga gitu dia. Temennya ditarik gitu nangis. Ya. Ya wajar lah namanya ini. Makanya yang ngurusi anak yatim gitu ya. Baik itu anak sendiri ataupun saudara ataupun tetangga luar biasa. Tuh. Makanya wajar kalau Rasulullah nanti kata Rasulullah tuh aku dan orang-orang yang mengurus ya anak yatim bagaikan 3 jari ini, Rasulullah di tengah. Nanti di surga bersama Rasulullah. Makanya yang ngurus anak yatim mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, rizkinya melimpah ruah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi kalau mau menyenangkan anak yatim yuk tanggal 25 nanti kita akan menyenangkan anak-anak yatim gitu ya. Kemudian juga santunan. Yang mau santunan langsung juga silakan, yang tidak juga dititipkan ke panitia juga insya Allah itu kita akan menikah, ya. Karena memang yayasan ini tidak punya apa-apa, tapi insya Allah ada apa-apanya, gitu ya. Gak punya apa-apa, tapi insya Allah banyak apa-apanya di Yasmu. Ya kenapa? Sebenarnya Yasmu itu kaya. Kekayaannya ada di mana-mana, itu ya. Insyaallah itu ya. Ada lagi yang bertanya silakan. Ada Bu? Yang bertanya? Gak ada Bu? Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Bisa satu lagi nih ya. Hadis yang ke-536. Benar enggak tuh? Benar ya. Wa an Abdurrahman ibni Abi Laila radhiyallahu anhu qala kana Zaid bin Arqama yukabbiru ala janaizina arba'an wa annahu kabbara ala janazatin khamsan fasa'altuhu faqala kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha rawahul muslimun wa arba'atun. Wa an Abdurrahmani dan dari Abdurrahman Abi Laila yaitu Abi Lail radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai Allah Ta'ala anhu darinya.
Qala, ia berkata, kana Zaidu bin Arqama yukabbiru ala janaizina arba'an. Bahwasanya Zaid bin Arqam yukabbiru bertakbir ala janaizina atas jenazah kami arba'an 4 takbir. Tuh, ya. Jadi sholat jenazah itu di sini dijelaskan 4 takbir, bukan 4 rakaat Bu ya. Tuh. Allahu Akbar, takbir pertama. Tuh. Bareng niat. Allahu Akbar, dalam hatinya saya niat menyolatkan jenazah. Sholli ala hadal mayiti arba'a takbiratin fardol kifayati imaman au makmuman. Allahu Akbar. Tapi jangan dua-duanya Bu ya. Tuh, mentang-mentang di ini kan imaman au makmuman dibaca dua-duanya. Imaman au makmuman, Allahu Akbar. Maksudnya kalau jadi imam, imaman. Kalau jadi makmum, makmuman. Kalau sendiri, arba takbiratin fardal kifayati lillahi ta'ala. Gitu ya. Kalau sendiri. Enggak pakai imam, enggak pakai makmum. Tuh. Kalau imaman nanti ketika takbir ada ya belakangnya Allahu Akbar. Inilah nantinya tuh ya. Gak ada tapi ada suaranya tadi ya. Nah, itu ya Bu ya. Setelah itu baca Al-Fatihah. Hafal kan Bu ya? Hafal. Gampang sholat jenazah tuh. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Baca sholawat. Biasa dibaca kan? Tuh. Ya, di tahiyat tuh biasa dibaca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mau dilanjut boleh. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Mau yang singkat, Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, singkat tuh. Takut ngapalinnya pusing. Enggak pusing kan? Udah biasa lah. Tuh. Setelah sholawat, takbir lagi. Allahu Akbar. Setelah itu baca doa untuk jenazah. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus takbir lagi. Allahu Akbar. Terus doa untuk jenazah dan keluarga. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Tuh, mau teruskan yang panjang silakan. Tuh, ya. Takbir lagi, Allahu Akbar. Boleh enggak? Bu? Tuh. Boleh enggak tuh? Boleh enggaknya kita lanjutkan. Wa annahu kabbara ala janazatin khamsan. Oh, ya. Wa annahu, dan saya dengan jenazah yang lain kabbara membaca takbir
ala janazatin atas jenazah khamsan 5 kali. Jadi kalau misalkan ada yang 5 kali, ini ada ini juga nih. Habis baca doa keluarga, takbir lagi. Gak usah ngulang lagi. Udah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuh ya. 5 takbir, wah gak sah. Balik lagi. Gak usah ngulang, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi. Bu, sujud sahwi. Nanti ditegur oleh jenazah. Gak usah sujud. Ya, iya gitu tuh. Jadi ini sholatnya juga itu dalam hal yang lain gitu ya. Sholatnya berapa? 5 takbir. Tuh. Siapa itu Bu sholat 5 takbir? Rasulullah juga pernah sholat 5 takbir. Fasa'altuhu faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Fasa'altuhu, saya bertanya kepada siapa Bu? Bu bertanya kepada siapa nih? Saya bertanya fasa'altuhu kepada orang yang sholat 5 takbir. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Bahwa Rasulullah juga sholat 5 takbir kepada jenazah tersebut. Nah, kalau imam misalkan bacanya 5 takbir, ya udah ikuti nggak apa-apa. Ya, bagaimana kalau nggak ngikuti? Nggak apa-apa. Gitu ya. Batal nggak sholatnya? Nggak. Bisa jadi juga karena memang bukan lupa imamnya itu. Bukan. Karena melaksanakan tentang hadis yang pernah ada, yang pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan. Nanti hadis yang ke 537 tuh nanti akan dibahas juga. Tuh. Pada orang tertentu Rasulullah menyolati jenazah itu 5 kali takbir. Gak usah dipermasalahkan, ada dasarnya. Tuh. Kalau biasanya ya 4, ya udah 4. Ada yang 5, gak usah dipermasalahkan. Karena memang ada dasarnya, gitu ya. Nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Karena kurang 5 menit lagi. Tuh, dipesan jangan lewat dari 6:30. Boleh sholat jenazah kan ya? Perempuan boleh enggak sholat jenazah? Tidak ada larangan. Ya. Perempuan sholat jenazah tidak ada larangan. Kalau mau silakan. Tuh, ya. Tuh. Silakan. Begitu setelah dikafani, tuh. Wah, bapaknya, anaknya, mertuanya, menantunya sholat jenazah. Tuh. Sebelum dibawa ke masjid tuh. Wah, saudaranya semuanya perempuan. Ya udah, perempuan sholat jenazah situ. Imamnya perempuan. Kenapa? Kenapa Bu? Semuanya perempuan. Enggak apa-apa. Perempuan jadi imam sholat jenazah. Yang penting
jamaahnya juga perempuan. Tuh. Nggak ada yang mau. Ada Pak Iwan. Pak Iwan tolong si Pak Iwan jadi imam. Kami pengen menyolatkan nih. Nggak apa-apa Pak Iwan. Jadi paling ganteng imamnya. Iya. Jadi nggak apa-apa. Bagaimana kalau mau nyolatin di masjid? Gitu ya. Tuh. Perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan makruh dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang perempuan itu harus terjaga auratnya. Kemudian juga kadang-kadang perempuan itu perasa melihat banyak yang ini akhirnya nangis di masjid. Jangankan perempuan, saya aja, saya laki-laki, ketika orang tua saya meninggal dunia akan disolati, kemudian juga suruh sambutan, gak kuat suara. Badan lemes. Untungnya nyandar begitu. Udah kok diem aja. Ada yang nih pegangin. Gak kuat. Jadi perasaan tuh suara tuh sudah maksimal. Gak ada suaranya. Tuh ya. Nah itu. Jadi boleh perempuan juga menyolati. Boleh. Gak ada laki-laki, gak ada perempuan. Kewajibannya sama. Itu ya. Oke, ada lagi? 2 menit lagi. Ada Bu? Nah. Oke, mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, kita bisa untuk mengamalkannya. Kemudian juga pembahasan pada hari ini juga mudah-mudahan kita semuanya dicatat oleh malaikat bahwa kita telah melaksanakan duduk di sini, pergi ke sini, duduk di sini, mendengarkan, gitu ya. Tuh, mudah-mudahan dicatat oleh malaikat dengan catatan amal yang baik, yang nantinya akan membuat timbangannya berat kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa badal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salimna min afadi dunya wa adabil akhirah. Allahumma yassir lana umurana wa ansur hujatana wa taqabbal taubatana ya fataq nasr minallahi wa fathun qarib. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnahu lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.